Fajar selaku Ketua Ilkan yang akan menyampaikan tentang bagaimana sih perkembangan LCA yang ada di Indonesia. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya jam-jam rawan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang jawab salam saya doakan jadi orang kaya ya. Mudah-mudahan Pak Edi jadi orang kaya ini. Ya, ini terus terang memang ini satu jam-jam rawan, tapi yang kedua mungkin rata-rata mayoritas juga anggota ILKAN ini gitu ya. Jadi ini diskusinya pasti akan sangat mudah-mudahan nanti lebih antusias gitu ya. Kita juga ingin memikirkan bagaimana ILKAN ke depan kan gitu ya. Ini kita juga akan penting istilahnya kita sebagai ILCANer gitu ya. Ini ILKAN ini kalau dari usia sudah 10 tahun ya Pak Jonadi ya. Dan alhamdulillah sebenarnya yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjasamakan sudah cukup bagus ya. Karena saya ingat dulu memang di awal-awal kita sepakat gitu yo. Biasanya kan NGO itu selalu dua mazhabnya gitu loh ya. Satu pengkritik pemerintah benar, ya, atau apa istilahnya itu kolaborasi dengan government kan gitu ya. Karena kita asosiasi profesi, sebenarnya kita lebih memilih kolaborasi dan kritik membangun, ya. Karena kita melihat industri kita itu butuh apa istilahnya itu ya, butuh supporting juga gitu loh ya. Jadi tidak sekedar misalnya melakukan continuous improvement ya, tidak sekedar misalnya mengumpulkan data atau melakukan inovasi, tapi tidak tepat sasaran ya. Kebetulan saya lanjut slide-nya ya. Ini kebetulan dulu tahun 2014 ya, yang hadir di sini pendiri ILKAN itu saya, Pak Edi, ada bertiga lagi tidak hadir. Agak susah waktu itu sebenarnya untuk mencari person gitu ya, atau ahli atau yang expert terkait dengan LCA. Ketemulah kita berlima ini ya. Jadi kita putuskanlah sampai saat ini sebenarnya apa yang menjadi program kita ILKAN itu salah satunya yang hari ini ILKAN Comprehensive Series on Life Cycle Assessment. Ya, ini yang keenam. Kalau 10 tahun yang keenam berarti boleh dikatakan average satu kali dalam 1,5 tahun kita lakukan. Ya, memang waktu itu targetnya setiap tahun, tapi karena COVID dan lain sebagainya, memang agak berat kita lakukan. Dan sebenarnya juga kita yang paling menarik kita semenjak dikeluarkan Dirjen PPKL nomor 14 itu kita rutin juga melakukan ILKAN Training Series on Life Cycle Assessment ya. Dan juga sebenarnya waktu COVID kita juga melakukan ILKAN Webinar Series on Life Cycle Assessment and Sustainability. Ini juga cukup banyak sebenarnya antusiasnya dari teman-teman pegiat lingkungan dan anggota ILKAN. Dan Bapak Ibu kita juga melakukan ILKAN Goes to Campus ya. Jadi karena memang dari awal kita ingin ini akan menjadi sebuah apa ya, knowledge dan kalau bisa nanti jadi profesi gitu loh ya, yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa kita atau sivitas akademika yang ada di kampus. Dan kita juga sebenarnya punya jurnal ya, Indonesian Journal of Life Cycle Assessment and Sustainability. Harapannya sebenarnya jurnal ini juga akan mendapatkan artikel dari kegiatan-kegiatan conference ini. Nanti juga saya menyampaikan satu fakta, memang kita masih kurang di publikasi, walaupun implementasi LC ini cukup istilahnya cepat lah untuk di Indonesia ya. Lanjut. Ini saya nggak bacakan lagi, tapi prinsipnya sebenarnya secara regulasi Indonesia ini udah on the right track menurut saya. Artinya ada misalnya nilai keekonomian karbon tadi sudah disinggung juga ya, Perpres nomor 9 tahun 2021 ya. Juga semenjak dimunculkannya
Permen LHK nomor 1 tahun 2021 gitu ya. Pak, lanjut. Nah, ini saya mau mencoba ceritakan ya, Bapak Ibu. Ini saya coba buat. Oh, ini yang di slideshow bukan PPT-nya ya. Kalau PPT harusnya nggak ini ya, harusnya nggak rusak ya. Eh, Bukan PDF-nya ini ya. Tapi oke lah ya. Prinsipnya di tahun 2014 kita mendirikan ILKA, dan di tahun 2018 muncul Perjanjian PPKL nomor P14, dan di tahun 2021 muncul Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Di tahun 2021 juga muncul pusat riset sistem produksi bersih di BRIN. Dan semenjak Permen LHK nomor 1 itu di tahun 2021 sudah ada 253 laporan LC di proper ya. Di 2022 udah ada sekitar 257, 2023 306. Jadi trennya itu memang setiap tahun meningkat. Dan di 2024 ini data yang terakhir di cek tahan nomor 152 dan 156 itu ada sekitar 2.200-an calon kandidat hijau ya. Artinya secara data ya, nanti mungkin saya juga ingin sampaikan seperti yang disampaikan Pak Kapus tadi ya. Mungkin secara tersebar kita sudah banyak kajian-kajian LCA, tapi memang selalu ada pertanyaan terkait dengan kualitas dan presisi hasil kajian LCA yang sudah kita lakukan tersebut. Lanjut. Ini mungkin sekilas ya, bahwa ILKAN ya, kita selalu berupaya untuk menghadirkan momen-momen seperti ini sebagai wadah akademik ya, bisnismen, government, pelaku sustainability ya, media massa. Kita lakukan mulai dari tahun 2015 di Puspitexpong, 2016 di UPH, di 2018 ini di UI ya, UI, di 2019 di BPPT, waktu itu ketuanya Pak Kapus, Pak Nugroho, dan di 2021 ini di UGM. Tahun 2024 ini saat ini yang sedang kita lakukan. Lanjut. Ini menjadi menarik ya, karena itu tadi di Indonesia kalau by regulasi pasti mau nggak mau kan perusahaan mengikuti ya. Ini data yang masuk di ILKAN per September udah ada sekitar 2.500-an yang sudah ikut training LCA. Artinya, saya tadi sebenarnya kenapa saya cuma ini sayang nih Pak Adinya karena ada panggilan dari kantor sudah meninggalkan tempat seminar. Tapi tadi saya berpikir sebenarnya ini sebenarnya expert LCA ini sudah cukup banyak ya. Kalau di proper saya kira sudah banyak pelakunya. Pertanyaannya sekarang kan bagaimana tadi itu ya? Kan tadi itu kan mudah kita pahamin alurnya, tapi sebenarnya banyak pertanyaan kita kan di apa namanya itu di carbon trading atau emission trading ini. GRK yang dimaksud itu apakah misalnya GRK emisi CO2 saja, atau misalnya CO2 ekuivalen, atau metode apa yang harus kita gunakan? Siapa nanti misalnya yang melakukan verifikasi dan registrasinya? Itu kan saya kira perlu juga pakar gitu loh ya. Dan harapannya memang yang SDM-SDM yang sudah misalnya terlatih ini, dia sudah punya basic gitu loh. Dia sudah paham, sudah punya knowledge tentang LCA-nya. Tinggal mungkin kita kolaborasikan gitu loh ya. Sehingga carbon trading, emission trading, tax carbon itu bisa berjalan di Indonesia. Sehingga para perusahaan, syukur-syukur perusahaan yang sudah mengerjakan kajian LCA-nya di proper, itu sudah bisa dipakai juga untuk di emission trading atau di carbon trading gitu ya. Ini harapannya. Jadi dia tidak mulai lagi dari nol. Sebenarnya ini yang dari kita dari ILKAN yang mau kita coba istilahnya integrasikan gitu ya, fasilitasi gitu ya. Lanjut. Ini juga yang sudah ikut uji kompetensi ya. Jadi selain istilahnya training di kita juga sudah siapkan SKKNI-nya gitu ya. Sekarang sudah kita indikan lagi RSKKNI yang terbaru. Artinya dia secara nasional, bukan lagi khusus gitu ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, ini saya coba agak cepat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat sebenarnya LCA ini memang agak cukup banyak istilahnya irisannya gitu loh ya. LCA itu juga bisa misalnya yang jelas untuk di proper. Di proper itu kalau kita lihat ada di 5 aspek dia. Kalau misalnya ini kan banyak juga nih perusahaan proper ya. Yang pertama dia misalnya di saat kita melakukan penyusunan DRKPL ya, itu pasti ada LCA-nya. Baru yang kedua laporan
LCE-nya sendiri, aspek LCE-nya sendiri, kajian LCE-nya sendiri, itu sudah satu. Baru integrasi nilai absolut apa yang kita dapat di aspek SDA, mulai dari energi, ya, air, limbah B3, non B3 sama udara, ya. Baru dihubungkan juga LCE itu nanti kalau di proper itu kan dengan inovasi sosial dan eko-inovasi. Nah, ya, jadi ada 5 aspek itu. Jadi kalau kita istilahnya kumpulkan sekitar 900-an poin yang kita ingin capai di proper itu ada sekitar 20-30%. Skornya itu kita peroleh dari implementasi LCE. Itu kan sebenarnya menarik. Saya kira sih sebenarnya untuk implementasi di proper, LCE ini sudah cukup cepat perkembangannya. Cuma untuk tadi ini gitu ya, misalnya untuk di carbon footprint ya, untuk di ekonomi sirkular ya, untuk di apa istilahnya itu di carbon trading ya, sehingga harapannya juga selain tadi misalnya dengan kita menghitung secara kuantitatif nilai dampak dan potensi emisi apa penurunan yang bisa kita turunkan, juga harapannya kan ada cash money gitu loh ya, yang bisa diterima oleh perusahaan yang sudah mengimplementasikan kajian LCE ini gitu ya. Sekarang itu kan baru by regulasi ya, by regulasi sudah cukup istilahnya jalan, kan ada sekitar 4 ribuan lebih pelaku yang sudah masuk di proper itu. Kalau misalnya itu kita misalnya sama-sama ini anggaplah misalnya pelaku apa ya expert di LCE ini kita sama-sama rumuskan gitu ya, seperti apa sebenarnya metode yang kita pakai di dalam SPE gitu ya, yang di apa Dirjen PPI tadi. Saya kira itu hal yang menarik sehingga para pelaku industri ini tidak lagi istilahnya saling membiarkan gitu loh ya. Karena kan kadang-kadang masih ada pemahaman kalau misalnya yang sudah melakukan hanya dapat misalnya proper hijau, proper emas bagi perusahaan tertentu itu belum terlalu maksimal income yang mereka dapat. Mungkin kalau ada dalam misalnya dalam bentuk cash money ya, dengan misalnya dia dibayar oleh perusahaan yang belum melakukan, mungkin itu dia pasti akan lebih giat lagi upayanya untuk melakukan continuous improvement atau reduce emisi karbonnya gitu ya. Lanjut. Ini saya kira ini data saja ya. Artinya memang trennya kajian LCE di proper itu terus meningkat. Ini memang hal yang baik bagi kita karena didorong atau didrive dengan by regulasi ya. Jadi otomatis semua perusahaan proper hijau dan emas itu ke sana gitu ya. Lanjut. Ini sekilas tadi ya. Mungkin saya nggak jelaskan lebih detail ya, tapi prinsipnya LCE ini memang juga untuk di SDGs itu ada hubungannya gitu ya. Ini mau memperlihatkan saja bahwa LCE itu juga ada hubungannya dengan SDGs biar lebih presisi di dalam melakukan SDGs-nya. Lanjut. Juga sebenarnya di carbon footprint di ISO 14067 itu sebenarnya dia kalau kita hubungkan basicnya juga ke ISO 14404 artinya ke LCE juga gitu. Lanjut. Juga misalnya di ESG ya, dia juga ada hubungannya dengan LCE. Jadi karena istilahnya ini ada hubungannya kan bisa kita sebenarnya rumuskan lebih dalam misalnya dalam peraturan dia per dirjen gitu ya, lebih teknis sehingga teman-teman atau misalnya perusahaan yang mau melakukan ini dia udah punya acuan sama misalnya seperti kita dulu melakukan misalnya acuan per dirjen PPKL nomor P14 misalnya dalam melakukan training gitu ya. Itu kan istilahnya karena itu sudah diputuskan ya, dengan mudah itu bisa jalan gitu ya. Lanjut. Akhirnya memang harapannya, iya kan, kalau misalnya itu sudah apakah misalnya dia lewat emission trading dulu ya, atau nanti kalau misalnya sudah jalan carbon trading, ini kan menjadi apa sih opsi lain atau input apa income lain terhadap perusahaan. Terus, ini memang seperti yang sampaikan tadi, waktunya berapa lagi? Oh ya, oke. Ya, ini kan memang di kita secara perpres itu kan sudah ada nilai jualnya itu sekitar $4,5 per ton CO2 ekivalen ya. Tapi kalau kita lihat misalnya di Eropa itu kan bisa sampai seratusan gitu ya. Tapi kan metode apa yang dipakai? Misalnya kita sekatin yang di kita dulu lah. Iya kan? Kalau yang di luar itu kan kita terpaksa harus ngikutin aja apa yang metode yang mereka istilahnya inginkan kan gitu ya. Tapi kan untuk kita di Indonesia, kita para expert ini menurut saya kita mungkin perlu. Saya tadi udah izin juga sebenarnya ke Pak Dirjen gitu ya. Kita perlu semacam entah dia kita bikin misalnya FGD gitu ya. Ini para misalnya ahli LC ini
kita mau metode apa gitu loh ya. Sekarang saya melihat sekarang itu tantangannya di situ gitu ya. Kalau yang di emission trading di Kementerian SDM itu kan itu realnya baru sekitar $2, sekitar 30.000 gitu ya per ton CO2 ekuivalen ya. Lanjut. Ini saya kira sudah hampir sama tadi ya, ini NDC nggak usah lagi dijelaskan. Terus, oke, ini dulu bagaimana misalnya sawit kita itu ditolak karena dia memang by hitungan LCE gitu ya. Lanjut. Tapi kan kalau kita kerjakan ya LCE di sepanjang sistem produk kita di industri kelapa sawit itu dalam artian kita lakukan istilahnya proses produksi yang sudah istilahnya melakukan methane capture, sudah misalnya optimize di pemupukannya, finishingnya gitu ya. Lanjut, bisa kok sebenarnya kita reduce sampai 49% ya. Ini nggak usah detail saya jelaskan, tapi prinsipnya LC ini kan sebenarnya membantu gitu loh, ya membantu dalam hal apa namanya ya, mungkin yang saya untuk trading tadi. Tapi kan kalau misalnya industri itu dia sudah melakukan methane capture, dia bisa mereduce sampai 49%, dia cuma hanya dikasih proper hijau dan proper emas, ya mungkin bagi dia sih nggak cuan gitu loh ya. Bagi dia sih nggak terlalu menarik lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada misalnya income yang dia dapat dalam bentuk cash money, saya yakin itu pasti akan lebih jalan dan lebih akan menarik ya. Dan yang saya tangkap nih ya, ini Bapak Ibu semua, yang saya tangkap memang perlu istilahnya kita tadi misalnya Pak Nuradi gitu ya, itu kan kebijakannya dengan mudah kita dapat bahwa nanti ada istilahnya konsep istilahnya adaptasi, mitigasi gitu ya. Tapi kan di ujungnya itu kan ada namanya SPE, sisa perhitungan emisi karbon. Ini harus mulai dari mana kan matematikanya? Saya kira perlu kita runut gitu ya. Lanjut. Ini misalnya saya coba juga ya, kita lakukan kajian LCE untuk waste tadi di industri kelapa sawit ya. Yang potensi waste-nya itu kan mulai dari batang gitu ya, mulai dari tandan kosong, cangkang kelapa sawit sama sabut kelapa sawit serta pelepah. Ini banyak memang. Tapi kan yang saya catatkan itu underline di sini itu bagi industri yang sudah melakukan ini dia dapat apa gitu loh. Iya kan? Apakah misalnya sekedar dapat proper hijau atau proper emas? Harapannya dia dapat cuan juga dari upaya yang dia lakukan itu. Lanjut. Ini terus aja ini proses penghitungan di LCE-nya. Terus, ini misalnya kita udah ketemu nih. Anggaplah misalnya, kalau dia misalnya menggunakan co-firing yang misalnya dari batang sekitar 0,09 kg CO2 ekuivalen per kWh ya. Terus misalnya kita cek yang paling rendah itu misalnya dari batang ya, baru serabut ya. Yang paling rendah CO2 ekuivalennya. Ini kalau kita compare dengan misalnya batu bara, ya kan, pasti kan akan jauh turunnya gitu loh. Tapi dengan dia turun ini dia dapat apa kan gitu kan itu yang selalu saat ini pertanyaan dari pelaku industri gitu ya. Lanjut. Ini misalnya nih kita punya nih data ini ya dari ada beberapa yang kita lakukan, kita ambil juga misalnya baseline dari beberapa istilahnya kajian orang lain, terus terus ya ini tadi menarik apa namanya itu yang mau saya sampaikan di sini bahwa walaupun tadi kajian LC kita itu cukup banyak ya, tapi sebenarnya publikasinya masih sangat kurang ya Bapak Ibu ya, hanya sekitar 1% dari 100% publikasi LC yang ada di dunia itu gitu ya. Ini sebenarnya juga opportunity bagi kita di kampus nih untuk menulis gitu ya. Lanjut. Terus ini mungkin di proper ya. Dengan misalnya dengan metode LC ini memang di sepanjang unit proses ya, di masing-masing unit proses, di sepanjang sistem produk ini kita mendapat peluang untuk melakukan perbaikan dengan mengimplementasikan LC ini. Kalau sampai di situ menurut saya LC itu udah oke lah ya. Tapi itu tadi sampai dia misalnya hubungannya dengan tentang carbon trading ya, tax trading atau misalnya apa istilahnya itu emission trading itu yang perlu sama-sama kita rumuskan. Lanjut. Ini misalnya contohnya gitu ya, bagaimana misalnya dengan mengintegrasikan ya kajian LCE di proper itu, misalnya kita bisa menemukan misalnya nilai absolut yang bisa kita lakukan, misalnya continuous improvement gitu ya. Lanjut. Ini juga kadang-kadang kalau kita lihat misalnya kajian LCE di proper itu memang masih berbeda-beda nih ya. Ini juga nextnya ini kita juga mungkin di channel gitu ya. Perlu kita pikirkan bersama ini. Oke lah misalnya yang kita tahu selalu pengerjaan LC itu memang biar sama atau misalnya
mampu untuk misalnya atau boleh untuk kita istilahnya bandingkan ya, compatible kalau based on PCR. Tapi kan belum tentu juga semua PCR-nya ada, ya kan? Nah, ini juga saya kira perlu istilahnya kita sepakatin bersama di masing-masing sektor industri. Misalnya kemarin ada rumah sakit oke, kami mau buat LCA. Tapi jangan sampai masing-masing rumah sakit beda-beda cara buat LCA-nya. Karena di Pertamina pun kadang-kadang kita lihat masih beda-beda gitu loh ya. Jadi ini juga saya kira perlu mungkin nanti di ilkannya kita apakah misalnya kita turun masing-masing apa namanya itu asosiasi industri gitu ya, sehingga biar sama mereka melakukan kajian LCA-nya. Lanjut, ini habis. Oke, terus ya, ini saya kira sama tadi ya, bagaimana kita masuk energi balannya itu lebih dipresisikan. Terus ya lanjut, ya masalah kita juga saya kira ini ya, program operator lanjutlah ya. Terus, ini misalnya nih sawit kita ini kan, sawit itu saya kira banyak, saya anggaplah 16 juta, 18 juta, tapi kan kita butuh data. Ya ini tadi mungkin menyambung dengan yang Pak Kapus tadi ya. Lanjut. Sekarang kan data Indonesia itu mungkin ada di data orang lain, di data base orang lain, misalnya di Ekoinpen, di GB, IDA gitu ya. Kita ada di mana data kita? Indonesia ini datanya di mana? Yang jelas ada di Sekretariat Proper, Dirjen BPKI. Mungkin kalau kita kumpulin adalah sekitar mungkin 700-an gitu ya. Baru di mana lagi? Mungkin di persen-persennya Ilkan. Ilkan sendiri belum gitu loh ya melakukan itu. Karena Ilkan juga nggak punya uang gitu ya Mas Arief ya. Tapi kan kita punya keahlian, kita bisa ajak kolaborasi ya. Mungkin di pusat riset Pak Nugroho. Di situ mungkin pasti lebih banyak karena punya anggaran ya kan. Di PTN, di PTS pasti banyak. Yang jelas di privat istilahnya atau di swasta itu pasti mereka punya data ya. Lanjut. Kan sebenarnya yang mau kalau kita misalnya sudah menghitung LCA pasti kita punya inventory data kan gitu kan. Dan kita pasti punya hasil life cycle impact assessment-nya. Hasil life cycle impact assessment saya pasti akan dibutuhkan oleh industri berikutnya. Makanya istilahnya dampak itu kan makin ke hilir dia pasti akan makin besar kan gitu ya. Tapi yang collect data itu siapa kan gitu. Itu memang saya kira itu perlu nanti kita sama-sama rumuskan gitu ya. Walaupun mungkin di tingkat pengurus Ilkan kita sampaikan, saya tadi udah janji ingin sampaikan ke Pak Dirjen atau ke Pak Sesdirjen gitu ya, apa yang menjadi kesepakatan kita nanti. Lanjut. Oleh karena itu sebenarnya kita membuat perlu gitu loh ya. Misalnya pembuatan life cycle inventory dataset untuk masing-masing produk. Masing-masing produk buat dulu datasetnya. Baru dataset itu misalnya kita buat masing-masing sektor industri. Ya, misalnya sawit, ada berapa pabrik kelapa sawit? 1.200-an. Ada berapa luas? Misalnya 18 juta, berapa perusahaan? Itu masing-masing dia punya dataset ya. Baru masuk nanti ke masing-masing industri, baru itulah harapannya menjadi dari sektor industri menjadi database nasional gitu ya. Lanjut. Ya, saya kira ini gambarannya lah ya. Ini mungkin Mas Supriyanto yang lebih jago gitu ya. Tapi ini adalah orang kita yang bisa untuk melakukan ini. Bahwa nanti misalnya belum jalan maksimal, ya kita lakukan saja gitu ya. Terus, ini sebenarnya kemarin ada dari GIZ Jerman itu ya Pak Edi ya. Mereka sebenarnya memfasilitasi kita juga gitu loh ya. Waktu itu kita coba misalnya buat map gitu ya. Dengan KLHK juga ini kerjasamanya. Bagaimana sebenarnya Indonesia ini agar punya database. Ya ini saya kira sama tadi pemikirannya dengan Pak Kapus ya. Terus ya bahkan saya sebenarnya sih berharapnya di tahun 2028 itu ya siapa tahu kita punya software juga istilahnya untuk LC Indonesia gitu ya. Jadi ini karena waktunya sudah habis ya, nggak